Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurmalasari dari kelas E, Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang materi penyajian data. Perlu kita ketahui, statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Dalam statistika deskriptif ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala dan ramalan. Dalam statistika induktif ada probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, regresi, dan kolerasi. Dan statistika parametrik. Ini adalah perolehan 30 data harga saham yang kami dapat dari PT Astra Agro Lestari di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada bulan Januari sampai bulan Februari. Dan ini pengumpulan 30 data harga saham PT dan ini adalah pengumpulan 30 data harga saham PT Astra Agro Lestari diperoleh dari BEI Januari sampai Februari. Dan ini 30 data yang telah kita urutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Langkah selanjutnya, menentukan jumlah kelas atau kategori. Menentukan jumlah kelas atau kategori dapat menggunakan rumus Target, yaitu jumlah kategori atau K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. Karena jumlah datanya adalah 30, jadi N-nya adalah 30. Langsung saja kita jumlahkan, 1 ditambah 3,322 log 30. Dan hasilnya adalah 5,906 yang dibulatkan menjadi 6. Menentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kelas. Interval kelas ditentukan sebagai berikut. Rumusnya adalah interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Dari data harga saham di BI tersebut, terlihat bahwa harga saham terkecil adalah 10.900 dan harga saham terbesar adalah 13.075. Serta jumlah kategori atau kelas adalah 6, sehingga interval kelas adalah 13.075 dikurangin 10.900 dibagi dengan 6 sama dengan 362,5. Selanjutnya kita mengelompokkan interval menjadi 6 kelas, yaitu dengan menjumlahkan harga saham terendah dengan interval kelas yang diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, kita mencari distribusi frekuensi relatif dengan membagi jumlah frekuensi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Didapatkanlah hasil sebagai berikut. Selanjutnya, definisi batas kelas atas dan bawah. Dalam suatu interval kelas atau kategori terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Selanjutnya, menentukan nilai tengah kelas yang diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan nilai tepi kelas yang diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya, kemudian dibagi 2. Hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan distribusi frekuensi kumulatif yang diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya adalah histogram. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada suatu horizontal X dan frekuensi pada sumbu vertikal Y. Inilah hasil histogramnya. Saat interval kelas 10.899,95 sampai 11.262,55, jumlah frekuensinya adalah 9. Saat interval kelas 11.262,55 sampai 11.625,15, jumlah frekuensinya adalah 7. 11.625,15 sampai 11.987,75, jumlah frekuensinya adalah 4. Saat interval kelas 11.987,75 sampai 12.350,35, jumlah frekuensinya adalah 2. Saat interval kelas 12.350,35 sampai 12.712,95, jumlah frekuensinya adalah 3. Saat interval kelas 12.712,95 sampai 13.075,55, jumlah frekuensinya adalah 5. Selanjutnya, diagram poligon. Saat nilai tengah kelas 11.081,25, jumlah frekuensinya adalah 9. Saat nilai tengah kelas 11.443,85, jumlah frekuensinya adalah 7. Saat nilai kelasnya 11.806,45, jumlah frekuensinya adalah 4. Saat nilai tengahnya 12.169,05, jumlah frekuensinya adalah 2. Saat nilai kelas 12.531,65, jumlah frekuensinya adalah 3. Dan saat nilai tengah kelas 12.894,29, jumlah frekuensinya adalah 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini berkenaan dengan materi penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.